Arman, jadi kalau disebutkan bahwa otonomi daerah ini menjadi lumbung baru korupsi, sepakat atau tidak? Ya, itu memang fakta ya. Kalau kita melihat catatan atau kajiannya KPK atau ICW misalnya, terhitung dari 2004 sampai tahun lalu 2022 itu ada 148 bupati wali kota, dan itu ditambah 89 orang lagi setahun terakhir gitu ya. Di tahun 2023 aja di awal tahun udah ada 3 OTT level bupati wali kota. Yang terbaru wali kota Bandung. Kemudian di level provinsi misalnya gubernur gitu ya. Atau kalau misalnya dari catatan teman-teman ICW itu sekitar 250-an kepala daerah yang terjerat gitu ya, yang ditangani oleh selain KPK juga ya, kejaksaan, kepolisian. Artinya memang ada istilah yang cukup mengganggu sebenarnya. Selain ada desentralisasi administrasi, politik, fiskal, ekonomi, tapi ada juga desentralisasi korupsi gitu ya. Karena memang perubahan sistem ketatanegaraan kita tahun 99 itu dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi itu kan ada perpindahan kewenangan. Daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota itu punya kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus gitu ya. Dia berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, memberikan pelayanan. Dan kewenangan ini seperti yang tadi kita diskusikan dalam segmen sebelumnya itu memang tidak diatur dengan solid dalam kebijakan gitu ya. Sehingga ada ruang-ruang tertentu atau ada dimensi-dimensi tertentu yang dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi gitu ya oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, baik di sisi eksekutif, kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala dinas, ataupun di sisi legislatif gitu ya. Bahkan kalau kita melihat komposisinya ya, rasio ya antara kepala daerah dengan DPRD lebih banyak gitu ya yang melakukan praktik-praktik korupsi selama masa reformasi ini, dalam 2 dekade lebih inilah pada masa kita menjalankan reformasi ini gitu. Jadi kalau dikatakan lumbung baru korupsi iya gitu ya. Dan ini menurut kami ini satu catatan penting juga sebenarnya terkait dengan bagaimana kita menata otonomi daerah kita ke depan gitu ya. Dan dalam penataan otonomi ini kita tidak hanya bicara daerah ansih gitu ya, penyelenggara di daerah, tetapi juga terkait dengan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan itu ada 3 gitu ya. Ada hubungan kewenangan, pengaturan kewenangannya, sehingga kalau kita lihat dalam pemetaan kewenangan itu ada 32 urusan, ada yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten kota dan juga pusat gitu ya. Tetapi juga ada hubungan keuangan, pembinaan pengawasan terkait dengan tata kelola pengelolaan keuangan di daerah. Dan peran pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan itu penting banget gitu ya. Dan yang 3 hubungan terkait dengan Binwas gitu ya, pembinaan dan pengawasan, baik itu yang sifatnya umum maupun yang sifatnya sektoral. Dan bagi kami ketika daerah itu dilihat sebagai lumbung baru korupsi, itu bukan hanya soal kinerja daerah yang buruk gitu ya, tetapi ada satu sistem bersama, terutama hubungan pusat dan daerah itu masih ditata ulang. Gitu. Oke, diperbaiki begitu. Diperbaiki. Ya. Oke, masih membahas soal celah anggaran, Mas Vino. Ada masukan nggak sih? Sebaiknya seperti apa untuk kita bisa menyisir kemungkinan-kemungkinan memanfaatkan celah-celah anggaran itu? Apakah sebaiknya dari sebelum anggaran itu dibuat atau gimana? Oke. Jadi begini Mbak, kalau kita bicara tentang anggaran itu kan artinya kita bicara tentang tahapan. Tahapan penyusunan anggaran itu dari perencanaan. Perencanaan itu modus yang sering kali terjadi, yang berpotensi terjadi penyelewengan itu adalah mempersempit ruang partisipasi. Misalnya kita kenal dengan di forum-forum yang formal itu ada istilahnya musrenbang. Musrenbang kemudian hanya dijadikan sebatas ruang formil yang itu secara substansi tidak benar-benar mengakomodir aspirasi masyarakat. Itu. Kemudian, perencanaan modusnya adalah dipersempit ruangnya. Solusinya bagaimana? Ya sesuai dengan tujuan awal bahwa musrenbang ini adalah sebagai ruang musyawarah, begitu. Ya artinya masyarakat coba untuk dilibatkan secara tidak sebatas formal saja, tetapi substansial. Yang pertama. Yang kedua perencanaan. Perencanaan ini yang kerap kali terjadi. Prosesnya biasanya bernuansa politis, meskipun ada teknokrasinya. Teknokrasinya itu dalam proses misalnya penyusunan RKPD misalnya gitu kan, rencana kerja pemerintah daerah, gitu kan, yang kemudian itu menjadi dasar untuk membuat dokumen anggaran dalam KUHP dan sebagainya teknis. Nah, di situ kemudian terjadi konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Ambil contoh misalnya di Kabupaten Jember. Dalam sekitar 5 tahun belakangan ini itu terjadi saling sandra kepentingan.
jika misalnya pokirnya, dana pokir pokok pikiran masyarakat itu tidak di-ACC oleh bupati, pimpinan DPR tidak mau tanda tangan. Di situlah terjadi kegaduhan. Kegaduhannya seperti apa? Ya kan kalau dalam aturan ketika misalnya DPR dan eksekutif dan legislatif tidak ketemu, maka yang dijadikan adalah perkada, yang mana perkada itu tidak boleh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya nilai anggarannya gitu kan. Payung hukumnya yang awalnya perda menjadi perkada. Itu tadi ada dampak di situ yang dibicarakan oleh Bung Arman terkait dengan bagaimana kemudian pelayanan publik akan terdampak di situ. Solusinya bagaimana? Ya solusinya sejauh ini bagaimana kemudian proses penyusunan anggaran itu mengacunya kepada bukan kepentingan-kepentingan antara eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga memperhatikan kira-kira real di lapangan ini apa. Karena seringkali begini Mbak, ketika terjadi saling sandra kepentingan tadi itu, yang ditekankan adalah kepentingan kelompoknya, kepentingan ini itu dan sebagainya. Itu. Kemudian itu di dalam perencanaan. Dalam hal pelaksanaan penganggaran, ada namanya proyek-proyek begitu ya, yang biasanya itu entah itu pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan sebagainya. Ada pola-pola yang coba diakali melalui PL, penunjukan langsung sebutannya ya. Penunjukan langsung yang mana biasanya mitra-mitranya dari eksekutif atau legislatif. Skemanya sebenarnya sudah ada. Proses PBJ yang dilakukan secara online itu sudah ada, tetapi lagi-lagi itu bisa diakalin gitu kan. Orang kita canggih sekali lah kira-kira untuk mengakali sistem itu sangat luar biasa. Kemudian sampai di level misalnya pengadaan untuk apa gitu, yang mana kemudian ada fee duluan, yang itu dipotong. Panjar ya. Panjar ya kan, yang mana kan ada aturannya tidak boleh lebih dari sekian persen, coba di-up-kan gitu kan. Biasanya kalau dalam hal belanja itu mark up, dalam hal pendapatan di markdown, kira-kira begitu. Skemanya sudah ada, begitu. Solusinya sudah ada, instrumennya sudah ada, regulasinya sudah clear. Tetapi sekali lagi, apapun itu tidak ada gunanya jika tidak dilakukan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Gitu. Kita punya namanya auditor ya. Auditor ini dari mulai inspektorat, auditor internal di kelembagaannya masing-masing, BPKP, BPK, bahkan di beberapa case itu kejaksaan terlibat melalui Jamwas misalnya, jaksa pengawasan misalnya. Banyak sekali gitu kan. Ya tetapi apalah artinya ruang-ruang tersebut begitu kan. Jika kemudian itu tetap diakali, tetap untuk dinegasikan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat-sangat. Artinya mindset ya kalau ini. Ya itu tadi, ada mindset dan kultur yang kemudian ya kita tidak bisa katakan ini mindset dan kultur saja sih sebenarnya. Tetapi memang itu yang menjadi faktor dominan gitu. Karena kalau ngomong sebuah sistem, kami rasa sistemnya juga sudah oke begitu kan, sudah benar begitu. Tetapi ya kalau misalnya mindsetnya tidak jalan ya saya kira itu tidak akan berguna dengan baik. Kira-kira begitu Mbak. Nah Mas Wino benar nggak sih tapi praktek-praktek pejabat daerah ini memang indikasikan mereka emang menghalalkan segala cara gitu ya untuk bisa hidup mewah, untuk bisa tadi eksistensinya bisa terjaga gitu kan ya Allah sebut. Kalau ngomong menghalalkan itu kan kita harus menguji dulu ya Mbak ya, sejauh mana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat sipil negara ini mencoba untuk menerobos regulasi dan sebagainya gitu kan. Baru kita bisa katakan itu menghalalkan. Tetapi indikasi ke arah situ mungkin terjadi begitu kan. Karena kenapa? Kita jangan terlalu jauh kemana-mana. Misalnya sederhana saja saat kita melakukan pengurusan KTP, ya kan? Atau pengurusan apapun lah gitu. Selalu akan ada, baik itu di level yang paling bawah sampai paling atas, minimal sekian persen, sekian rupiah. Ke kotak gitu, iya. Bahasanya. 10.000 kah apa? Itu kerap kali terjadi gitu kan masalahnya kan gitu kan. Nah itu kan jelas itu pungutan liar gitu kan. Dan bahkan masyarakat sudah seperti ya udah. Nah itu dia gitu kan Mbak. Ini mindset pada akhirnya. Kita berhadapan dengan sebuah birokrasi yang sangat Bung Arman tadi sebutkan begitu ruwet gitu kan. Kita mulai dari mana dulu? Dari masyarakatnya dulu atau dari birokrasinya dulu atau dari mana? Gitu kan. Ini kayak berkait kelindan gitu kan, menciptakan sebuah kekacauan gitu kan, kekacauan sebuah sistem. Tetapi sekali lagi bahwa ini saya kira sebagai sebuah proses begitu kan. Kita mulainya dari mana? Kita mulai dari kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat itu muncul, kesadaran masyarakat itu muncul. Mungkin hari ini ruangnya masih di sosmed begitu kan.
sehingga kemudian masih belum berani vis a vis berhadapan dengan oknum-oknum yang ngaco-ngaco itu kan. Tapi kami optimis ke depan ketika ini terus dibiasakan. Yang menarik misalnya kayak kemarin di Lampung dari cuitannya seorang kawan di mana itu di Australia, Iya, anak di Lampung, kemudian direspon oleh Jokowi langsung turun lapangan. Ya mungkin hari ini masih itu dulu. Mungkin ke depan akan terjadi proses yang evolutif pelan-pelan, tetapi proses perubahan reformasi birokrasi itu harapannya bisa berjalan gitu kan. Gitu. Tapi poinnya itu Mbak ya, partisipasi masyarakat jangan sampai kemudian coba dibungkam kembali. Poinnya itu penting ya. sekali karena apapun tidak akan bisa berjalan efektif jika masyarakat tidak aware gitu. Pungli tetap akan menjadi pungli jika masyarakat tidak coba melawan. Kira-kira begitu. Oke, harus ada upaya dari masyarakat juga ya. Oke, baik Bang Arman. Kalau soal di daerah konteksnya ini ya, penghentian jabatan dari si pejabat daerah itu apakah itu sudah cukup efektif? Kalau kami sebagai jalan melihat atau sebagai solusi? ini tidak efektif karena itu tidak diimbangi dengan penataan bagian-bagian yang lain gitu ya. Sanksi itu kan hanya salah satu faktor gitu ya. Yang mana nanti harapannya dengan penerapan atau pemberian sanksi yang berat sekalipun itu bisa menimbulkan efek jera gitu ya terhadap potensi praktik-praktik serupa di masa depan gitu ya. Tetapi itu tidak berjalan efektif karena memang kita tidak melakukan penataan yang komprehensif. Yang tadi saya sampaikan mulai dari sisi kebijakannya, kemudian sampai penataan penataan kelembagaan, kemudian sampai pembentukan atau perancangan, bahkan sampai maintenance terkait dengan sistem digitalisasi pelayanan gitu ya. Yang menurut kami 3 hal ini yang selama ini belum disentuh secara optimal, solid gitu ya. Sehingga sekalipun nanti ada sanksi yang selalu diberikan setiap tahun baik di level nasional maupun di level lokal, itu tidak akan memberikan efek jera gitu. Karena masih ada kesempatan yang itu diberikan oleh kebijakan, oleh ruang di dalam birokrasi atau terkait dengan digitalisasi yang tidak dilakukan secara mumpuni gitu ya. Dan itu enggak efektif gitu. Dan dalam konteks ini menurut kami kita perlu memperhatikan seluruh dimensi tata kelolanya, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan juga monitoring dan evaluasi terkait dengan seluruh tadi. Saya mungkin menyambung Mas Vino ya terkait dengan perencanaan. Meskipun kita sudah ada elektronifikasi ya dari e-planning, e-budgeting gitu ya. Bahkan ada beberapa digitalisasi dalam proses perancangan kebijakan. Tetapi semuanya itu berjalan terfragmentasi, terpisah satu sama lain gitu ya. Yang mana kalau misalnya kalau kita melihat urutannya seharusnya ketika partisipasi itu benar-benar dioptimalkan di sisi perencanaan dan publik itu benar-benar mengetahui apa yang dibicarakan dalam proses musrembang, mulai dari musrembang des, kelurahan sampai kecamatan, bahkan sampai di kabupaten kota, apakah itu tertuang di dalam RKPD, kemudian apakah yang tertuang dalam RKPD ini sudah dibahas dalam proses penganggaran? Ini kan enggak gitu ya. Betul. Masyarakat itu hanya sampai di ruang musrembang gitu Betul. ya. Sementara teknokrasi terkait dengan RKPD-nya, penyusunan PPAS-nya sampai penyusunan RKPD itu ada kehilangan atau ada jarak publik di sana. Politis sekali kan nuansanya di situ kan. Dan itu hanya terjadi antara eksekutif dan legislatif. Betul. Gitu ya. Dan yang terakhir, kita sebenarnya punya harapan terhadap DPRD gitu ya. Karena kan mereka punya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan segala macam. Tetapi justru malingnya juga ada di sana gitu ya. Jadi ini yang menurut kita juga kita perlu seperti yang tren sekarang mungkin dengan medsos gitu ya. Tetapi ke depan yang perlu ditata adalah soal sistem pelaporan. Kita punya e-lapor loh ya. Betul. Punya e-lapor gitu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan publik selama ini ketika saya misalnya itu memberikan keluhan atau input e-lapor itu apakah ditanggapi atau enggak? Ternyata enggak juga gitu ya. Ditanggapi atau tidak sekaligus apakah identitas saya aman? Ketika kalau kita bicara safety-nya si pelapor gitu ya, sebenarnya itu dijamin juga sebenarnya. Gitu ya. Karena ada juga sistem semacam itu di salah satu daerah yang itu ternyata bisa bocor juga identitasnya. Ya, itu termasuk bagian dari penataan sistem pengawasannya. Sebenarnya di daerah-daerah itu punya lapornya masing-masing gitu ya. Dulu di Jakarta itu punya Clue gitu ya. Atau sekarang misalnya Zaki. Di Semarang itu punya lapor handy gitu ya. Kemudian di beberapa kota-kota lain itu punya sistem pelaporannya gitu ya. Tetapi yang jadi persoalan sekarang itu apakah sistem-sistem itu benar-benar dipertahankan atau enggak?
Nah, yang jadi kendala seringkali respons dari pelayan publik itu tidak didapatkan dengan baik gitu ya. Nah, sekarang dengan yang tren sekarang dengan kasus Bima di Lampung, menurut kami ini jadi refleksi penting juga terhadap pemerintah, terutama dalam pembenahan sistem lapor itu. Gitu. Baik. Kalau ditanya soal mitigasi yang mungkin atau bisa dilakukan oleh Kemendagri begitu untuk mencegah kecurangan-kecurangan, ya, kira-kira apa? sebenarnya kalau kita bicara pengelolaan keuangan ya, setiap tahun itu kan Kemendagri itu punya Permendagri terkait dengan pedoman penyusunan APBD. Betul. Ya, itu tahapannya seperti apa gitu ya. Tetapi yang jadi catatan kami itu tadi imperasi bahwa publik itu harus terlibat dalam proses penyusunan ini tampaknya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Dan itu juga kayaknya berulang aja tiap tahun ya. Berulang. Gitu ya. Isinya itu cuman tahunnya aja berganti, substansinya sama gitu. Apalagi undang-undangnya kan masih sama. PP pengelolaan keuangan juga masih sama. Hanya yang berbeda mungkin 2-3 tahun terakhir ya soal COVID gitu ya. Tetapi yang menjadi catatan kita itu tadi soal bagaimana publik itu benar-benar diwajibkan untuk terlibat dalam proses tadi gitu ya. Jangan biarkan KUHP-PAS itu hanya jadi dialog antara DPRD dengan kepala daerah gitu. Betul. Bagaimana publik itu bisa mengawasi itu detail per detail gitu ya terkait dengan itu. Ada di segmen terakhir kali ini saya akan mempersilakan kedua narasumber saya untuk menyampaikan closing statement ya tentang obrolan kita hari ini. Saya akan mulai dari Bang Arfan, silakan. Ya, bagi kami ketika kita bicara pengelolaan keuangan yang berkualitas, panglimanya itu adalah akses publik, gitu ya. Dan ini yang menurut kami perlu menjadi perhatian, terutama pemerintah pusat yang mengampu dalam proses kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan, terutama Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Bagaimana akses publik itu, publik di daerah, gitu ya, untuk terlibat dalam seluruh proses itu. Jangan sampai perancangan kebijakan, perancangan anggaran, implementasi kebijakan, kemudian pelayanan publik itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau birokrasi, tapi bukan tanggung jawab publik. Gitu ya. Jadi ruang atau sistem akses ini yang perlu diperhatikan ke depan. Oke, akses publik, Mas Wino silakan. Ya, substansinya sama terkait dengan bagaimana negara atau unsur pemerintahan perlu menghargai partisipasi publik, tidak hanya sekedar formalitas belaka, tetapi juga aspirasi masyarakat ini dijadikan sebagai refleksi bersama dalam setiap perumusan kebijakan. Artinya setiap kebijakan itu perspektifnya bukan hanya perspektif birokrat saja, tetapi juga perspektif rakyat, kira-kira begitu, Mas. Perspektif rakyat, perspektif publik akhirnya seperti itu juga ya. Terima kasih banyak, ada Mas Wino, kemudian tadi juga ada Bang Arfan sudah join kali ini di Ruang Temu. Kita akan jumpa lagi pemirsa di Ruang Temu episode selanjutnya. Semoga diskusi kita tadi bermanfaat gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan dari kata saya Dia Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di episode selanjutnya. Bye.